Kemudian untuk presentasi selanjutnya, kami akan membahas tentang FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA atau Frequency Division Multiple Access adalah metode akses multiple yang digunakan untuk membagi saluran frekuensi yang tersedia di satelit ke dalam beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Setiap saluran frekuensi dialokasikan kepada pengguna atau stasiun bumi yang berbeda untuk melakukan transmisi dan penerimaan sinyal. Next. Sistem kerja FDMA. FDMA digunakan untuk memungkinkan banyak pengguna atau stasiun bumi untuk berkomunikasi secara bersamaan dengan menggunakan saluran frekuensi yang berbeda. Setiap pengguna atau stasiun bumi diberikan saluran frekuensi yang eksklusif untuk digunakan dalam komunikasi mereka dengan satelit. Setiap satelit memiliki sejumlah transponder yang dapat beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Masing-masing transponder ini dapat dibagi menjadi saluran frekuensi yang lebih kecil menggunakan FDMA. Setiap saluran frekuensi dapat dialokasikan kepada pengguna atau stasiun bumi tertentu yang kemudian dapat mentransmisikan dan menerima sinyal melalui saluran frekuensi tersebut. Baik, selanjutnya kita membahas keuntungan dan kelemahan dari sistem FDMA sendiri. Keuntungan sistem dari FDMA yaitu yang pertama isolasi interferensi, yang kedua ada kualitas sinyal yang tinggi, yang ketiga keamanan yang lebih baik, keempat pengaturan jaringan yang sederhana, dan kelima kompatibilitas dengan infrastruktur yang sudah ada. Keuntungan ini dapat didapat karena FDMA sendiri memiliki pembagian sinyal frekuensi yang dibagi menjadi lebih kecil. Jadi pengguna merasa lebih eksklusif dalam menggunakan sinyal tersebut. Yang kedua ada kelemahan dari sistem FDMA sendiri, yaitu ada pemborosan spektrum, kedua ada kapasitas terbatas, selanjutnya ada keterbatasan mobilitas, keempat ketahanan terhadap interferensi frekuensi, yang kelima terbatas pada jaringan statis. Karena sistem FDMA ini menjadikan pengguna lebih eksklusif, jadi dapat mengakibatkan pemborosan spektrum. Kemudian ada kapasitas yang terbatas, sehingga dari pembagian frekuensi tersebut, setiap pengguna itu dibatasi kapasitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan mobilitas. Jadi sistem dari FDMA sendiri ini tidak dapat dipindahkan secara langsung. Oke, yang selanjutnya ada implementasi FDMA. FDMA dapat diimplementasikan dengan berbagai metode modulasi multiplexing. Yang paling umum adalah ada FDMA FM, pembawa dimodulasi frekuensinya oleh sinyal baseband yang dimultipleksikan dengan pembagian frekuensi. Yang kedua ada TDM PSK, pembawa PSK dimodulasi oleh multiplexing pembagian waktu sinyal pita dasar. Yang ketiga ada SCPC. Setiap pembawa dimodulasi hanya dalam satu saluran saja. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.